Daihatsu Grand Max. Gue pikir ini mobil udah kemana, ternyata ada lagi. Dan sekarang Daihatsu memberikan sebuah pembaruan. Apa aja pembaruannya? Karena kalau kalian lihat dari tampangnya sih kayaknya sama-sama aja ya. Tapi ada beberapa pembeda. Untuk nonton lebih lanjut, like dulu, subscribe dulu ya. Baru gue lanjutin. Oke. Oke, secara tampang ini sebenarnya nggak beda-beda jauh sama model sebelumnya ya. Bahkan mungkin masih tetap sama. Tapi kalau misalnya kita lihat secara detail, kita di bagian samping ini dia pakai ban yang baru. Diameter peleknya yang tadinya lebih kecil sekarang jadi 15 inci ya. Nah ini, terus kemudian ini kalau lihat nih, ini ada salah satunya pickup yang spionnya udah ada lampu sennya. Ini oke banget lah ya gitu. Terus apalagi ubahannya? Kayaknya nggak ada lagi, kecuali kita masuk ke dalam. Apa aja ubahan di bagian dalam? Yuk kita masuk. Nah ini bagian dalamnya, ini juga ada beberapa detail ubahan sih sebenarnya ya. Tapi gue sebenarnya nggak langsung konsen ke situ. Ini kita beneran kayak nuansa di dalam sebuah mobil pickup ini, dimana kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, dan menghargai effort para driver mobil pickup. Ini memang beneran posisi duduknya tegak gitu ya. Terus tinggi ke depan, dan kalau misalnya kita menyender itu, nah hati-hati geger otak karena ini langsung jendela gitu. Tadi pun bahkan gue kayak sama begini pun, biasanya kan kalau mobil pribadi gitu ya, kita bisa gini, ini nggak bisa, kena kaca cuy. Tapi secara nuansa, secara tampilan ini menurut gue udah cukup nyaman kali ya. Kalau bisa nggak bisa gue bilang wah banget, tapi oke lah. Ada audionya, ada AC-nya, Oke, ini juga harusnya sih udah power steering ya. Walaupun ini masih manual, tapi koplingnya tuh enak, empuk dan nggak nendang-nendang gitu. Di sini buat tuas transmisinya ya, dia ada 5 speed. Nah, kemudian tempat penyimpanannya juga ini menurut gue cukup banyak, kayak ada 1, 2. Di sini bisa juga naruh-naruh ada 3, 4, dan ini ada laci di sini. Ini enaknya rata lantainya, dan ini buat rem tangannya cuy. Terus mesinnya tuh ada di bawah jok ya, jadi ini bisa dibuka dan bisa diangkat gitu ya kursinya. Nanti kita lihat yang di versi minibus. Nah, gue nggak ngerti kenapa Daihatsu akhirnya malah meluncurkan mobil komersial seperti ini gitu. Mungkin karena sekarang pandemi udah mulai mereda, walaupun belum mereda ya, tapi udah mulai mereda lah. Nah, akhirnya jadi dari sisi bisnis juga mulai bergeliat lagi. Itu kenapa mungkin ini jadi momentum tersendiri bagi Daihatsu untuk meluncurin sebuah mobil komersial yang terutama pickupnya ini ya, untuk jadi bisa lebih punya value. Apalagi ya, ini juga yang baru. Sekarang mereka juga menyediakan opsi untuk mesin yang 1500 cc. Itu kalau nggak salah tenaganya 97 horsepower dan torsinya 136 Nm. Ini jadi sesuai dengan tagline-nya, Grand Max makin kuat gitu ya. Yoi, karena mesinnya juga makin besar, dan mudah-mudahan untuk urusan efisiensi lebih murah. Gitulah kira-kira ya. Oke, kalau tadi itu buat ngangkat-ngangkat barang, ngangkat beras, ngangkat karung, ngangkat aqua segala macam ya. Nah ini sekarang lebih beradab, ini buat ngangkat manusia. Ada satu versi lagi, ini versi minibusnya ya. Dan yang paling menarik perhatian gua, ini ada sejumlah perubahan sih ya. Kalau misalnya di bagian depan kalian bisa lihat nih, di bagian bumpernya ini udah baru. Ya tipis-tipis lah, tapi tetap kelihatan lebih seger. Terus udah gitu di bagian peleknya nih, kita lihat bagian samping. Nah, kita bisa lihat ya bagian sampingnya, gue yang paling mencolok tuh bagian peleknya. Gila loh, untuk mobil kayak gini ya, yang operasional, paling ini operasional perusahaan, operasional pabrik gitu-gitu, dia pakai pelek dual tone sih. Asik. Jadi agak aneh gitu, maksudnya Daihatsu itu menghadirkan mobil yang seperti ini tuh untuk apa gitu. Karena kan di atasnya juga ada Luxio yang lebih premium lah kalau kata mereka ya. Tapi di Grand Max sendiri pun juga mereka tetap menyediakan, udah gitu juga tetap pakai konfigurasi pintu geser. Walaupun bukan elektrik gitu, tapi menurut gua jadi banyak pertanyaan, ini mobil buat apa sih? Sini, gue duduk. Nah, terus kita masuk ke dalam kabinnya ya. Ini memang lega sih, mobil gede banget. Di sini memang bukan captain seat ya. Captain seat mungkin ada di Luxio ya. Kalau di sini
tetap biasa gitu. Ini bisa buat 3 orang, di depan ada 2 gitu. Kalau untuk dashboardnya sendiri ini sama aja sama yang pick up. Dan di belakangnya itu gede banget cuy. Dan ini pakai konfigurasi kursi yang kayak angkot ya. Jadi ada pada depan kayak gitu. Dan ini kalau misalnya dilipat, kita mungkin bisa naruh kolam renang di belakang. Emang luas banget. Dan ini diperuntukkan untuk membawa orang. Cuman ya yang tadi, gue masih agak apa ya, bertanya-tanya ini maksudnya Daihatsu tuh menghadirkan si Grand Max minibus ini untuk apa? Kalau yang blind van itu oke lah ya, buat bawa barang, buat paket, kurir segala macam. Tapi kalau yang ini ngangkut orang, ya agak lebay aja pakai pelek dual tone, pintu geser kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah. Toh mereka bilang juga Grand Max itu 25%-nya disumbang dari mobil ini gitu. Dari versi ini yang bisa ngangkat orang banyak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah, sekarang kan ada 2 tipe untuk harganya sendiri. Kalau yang di sana itu di sekitar 150 jutaan dan ini 200 jutaan cuy untuk mobil seperti ini. Ya terserah lah kalian, buat para pengusaha dan lain-lain itu bisa menganggap ini valuable apa enggak. Tapi menurut gua semua ubahan-ubahannya memang bagus. Tapi gue masih belum ngerti maksudnya apa. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerti atau punya opini-opini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.